Niki diteramin apa mboten? Kasih tahu enggak ya? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Coba bayang. Coba bayang no, biasanya jawabnya kayak ngono. Iku jelas sing lanang langsung nyaut, "Lho Pak, gak bahaya ta?" Tempat yang tepat untuk berbagi. Iki kejawab kan hukum. Ya. Jawab hukumnya. Boleh, cuman ya sekedar makruh. Makro itu kalau dilakukan Ya dilakukan ya nggak apa-apa. Enggak masalah. Cuman ya enggak pate apik ngono Nah, lah. iku Kurang lho. sae. Nah. Itu makruh. Ketika dilakukan kurang sae, ketika ditinggalkan itu lebih baik. Ya, karena misalnya dilanjutkan akan ada mudarat yang lebih besar. Nah, itu nanti baru kan berbeda nanti apa konsekuensi hukum yang muncul kan. Ya. Iku, saya tanya Mas Rokok. Ya. Berarti kan kalau kita ngomong di menggagalkan khitbah itu adalah makro dan posisi rokok wis kesumet, monggo dilanjut. Saya gak teter tok. Oh, pinter sih ya. Pon. Sekarang ketentuan khitbah. Hmm. Jadi khitbah ini enggak selamanya itu boleh. Ada beberapa kasus khitbah ini dilarang, ada beberapa kasus khitbah ini nanti menjadi boleh. Oke. Pertama, khitbah yang dilarang adalah melamar istri orang. Iya benar. Iya, benar. Benar. Tapi ngerti kan lapung gege kan? Paham dong. Ngerti dong. Apa disikat? Iku hukumnya haram ya. Yo jelas haram itu. Heeh. Haram mengkhitbah istri orang lain. Itu pertama. Atau yang secara hukum dia berstatus istri orang. Ya. Nah, ini dalam kategori atau dalam ketentuan iddah talak. Talak roj'i itu kan statusnya si wanita selama masa iddahnya masih ada kan dalam hukumnya dia tetap istri dari suaminya. Ya. Yang mentalak tadi ya. Nah, ini juga nggak boleh untuk dikhitbah secara jelas, secara sorry. Semisal ono rondo sintas pegatan oleh telung dino sampean moro. Yuk, serapi ambek aku ayo lagi Nah. Yuk kayak aneh le, misalnya kayak ngono kok kepocok ngono lho. Nah, tapi kalau janda yang mengalami masa iddah ini kok dilamar dengan tidak terus terang, Lah iya. tidak terus terang itu nanti boleh. Lah ya iku lek misale ngono ya wis ana sing ngenteni iki lho. Kayak ana sawane ya copocok ngene lho. Entahlah. Ono Lamise. wong wedok tas mati, bojone tas mati sik nuwange ngono sing sabar yuk wis ta lah. Setelah ono sandaran hati sampean selanjutnya. Sopo iku Mas? Sopo iku Mas? Ono siap sing wis siap ta. sampean sendeni iku lho. Sapa Mas? Ya kursi iku sendeni ono gak apa-apa. Aduh. Iki aduh ya. Oh, memang ketentuannya seperti itu. Jadi kalau mengindikasikan lafadz khitbah secara jelas, Ya. saya ingin menikahimu, atau secara perbuatan. Ada janda masih dalam masa iddah ngono ya. Sampean datang. Terus sampean gak usah repot-repot ki lho nafkah gawe sampean. Nah. Iku wis. Lah ini Perbuatan yang sorry termasuk gitu. sorry kan? Ya. Nafkah kan ditujukan untuk istri, anak Ya. kan gitu ya. Nah, ketika memberikan nafkah padahal dia bukan istrinya, itu secara nggak langsung dianggap khitbah yang jelas, khitbah yang Secara sorry. perbuatan. Secara perbuatan. Nah, Hmm. makanya hati-hati. Soalnya apa? Ketika nanti niate iku sampean nafkah, itu menjadi haram. Tapi kalau ono rondo si durung selesai masa iddah sampean beri uang, Oh iya. nggak ada niat nafkah, ya nggak ada masalah. Ya niat sampean cek seneng aku. Enteni idahmu yuk. Aja kuatir keleson wis ta lah. Tak kei nafkah dudu wis ta lah iku dhuwit. Dhuwit tek Allah. Anggap aja rezeki. Lah niku mengenai iddah. Lah di sini ya bagi ketentuan orang yang iddah kan diawali dari khitbah ya. Khitbah kan diawali dari nador ya. Ya. Diawali dari nador. Ini nanti ketentuannya berlaku bagi orang yang memiliki persangkaan akan diterima. Ini penting.
Berarti ketika khitbah itu nggak boleh asal Mulai dari budal awal, mulai nih ya? dari awal, mulai dari awal. Oh, Dari nadornya. dari nadornya. Dari nadornya. Bukan dari khitbah. Nah, khitbah kan kok wis proses fase kedua kan ya. Wis Oh, iya, selesai iya, iya. nador. Berarti nek nador iku gak oleh misalnya kita lagi ada laki-laki Ah, kemudian ndelok wong wedok liwat klebat ngono. ah. Ditawutno nang omahe. Tawutno nang omahe. Terus Niate Ah, ah. nador. niatin nador atau khitbah malah. Lah itu Ah. nggak boleh. Karena apa? Nggak ada persangkaan diterima. Yo kebawe Pak. Teko Iki ngarepe begal. omah sampai elo. Ikate begal, tekate apa ya Allah, ditawutno. Jane ulama iku pengen cara aku maknani secara kasar iku ngene. Amun nek kate ngrabiane wong ngoco. Engko nek awakmu wis ngoco, koyoke diterima budal kan ngono. Nah, umpama kok dapuran wis koyo ngono iku, kelakuan wis koyo ngono iku, penggawean wis koyo ngono iku, ya. Ternyata ndelok artis, wah tak parane nang omahe lah ngono. Lho. Tak khitbah langsung Loh, ngono ya. Iki enggak boleh iki. Enggak boleh. Soalnya di situ karena dia memiliki persangkaan tidak diterima, itu nanti menjadikan fase dari awal sudah tidak diperbolehkan dari nador. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Ngeri. Ngapain, Pak? Ngono loh. Malah ulama yang ketat itu menyatakan kenapa kok nggak boleh? Dari fase nador sudah nggak boleh. Soalnya dalam syariat kita itu kita tidak diperkenankan melihat kepada lawan jenis. Oh iya. kan? Iya. Nah, ketika nanti melihat lawan jenis dari awal kan nggak boleh. Ini nanti diperbolehkan harus ada alasan yang kuat secara syarak. Nah, kalau dalam pasal ini kan pernikahan ya. Iya. Nah, karena ada tujuan nikah maka menjadi boleh. Nah, ini ketika nggak ada harapan diterima, alasan nikah kan nggak ada, Pak. Ngono loh ya. Gugur dengan sendirinya ngono. Makanya Gorong budal wis aku wis feeling ditolak. Aja budal. Lah nek kemungkinannya 50-50, boleh ya? kalau kemungkinan 50-50 lebih baik mencari penguatnya dulu. Oh, cari penguatnya. Biar rada condong diterima Mas Yosidi kan. Bos ya nggak 1% lah. masalah. Lah iya makanya kan ada beberapa yang menyarankan untuk ya wis cedakno keluargane sih. Iya. Ngobrol bapak nih, ta ya apa. Atau nyedeki nek semisal adike, Ya. kakake atau nek rondo anake kan ngono. Ngawut tangan eta terus maca untuk dulinan. Tapi gara gratis terus. Pun. Niku nggih. Jadi iku mang hukume. Melamar istri orang atau yang masih secara hukum itu masih istri orang, yakni wanita yang dalam masa iddah tolak atau iddah perceraian itu Ya. nanti tidak diperbolehkan secara soreh, secara jelas. Tapi kalau secara tidak langsung itu boleh. Setelah santai, lanang dhisik sing gak seneng karo sampean. Nah. Iku kan secara nggak langsung. Ya. Nah, ini nanti masih boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, haram melamar perempuan yang dia talak bain. Talak bain kan sudah ditalak 3 kali. Ya. Nah, seseorang sudah mentalak istrinya 3 kali, itu nggak boleh kemudian menghitbah istrinya. Nggak ada tujuannya, Pak. Podo karo mang lho. Nggak ada kemungkinan diterima nikah. Ya, ternyata kok si budal khitbah. Nah, ini podo karena masih haram untuk menikahinya sampai adanya muhalil ya. Ini nanti kan khitbahnya juga nanti distatuskan haram. Nah, terus selanjutnya haram melamar perempuan yang sudah dilamar oleh orang lain. Nah. Iki penting. Nekong iki. Penting. Jadi gak oleh nikung kancane dhewe. Malah ada beberapa keterangan itu ngene. Seumpama ada perempuan baik-baik. Ya. Sudah dilamar tapi laki-lakinya fasik. Ya. Apakah boleh ketika ada orang yang enggak fasik, baik-baik. laki-laki baik-baik, ini nikung dia? Nah, ini memang ada pendapat yang menyatakan boleh-boleh saja nikung. Karena apa? Statusnya fasik ini kalah dengan orang yang baik-baik. Tapi tetap pendapat yang dikuatkan Ya. itu ya gak oleh. Ya apa-apa nikung itu tidak diperbolehkan dalam lamaran terhadap perempuan.
Nah, iku. Rungokno. Berarti kan kalau misalnya ono sing luwih apik, ya selesaikan dulu lamarannya, batalkan. Baru nerima lamarannya. Lah, melamar wanita yang sudah dilamar orang lain ini nanti boleh dengan catatan ya. Tadi sampean-sampean nek pengen nikung, para netizen iku nek pengen nikung ya. Iku boleh dengan catatan yang pertama pelamar pertama sudah memberi izin. Mas, sama wis tunangan ambek si A. Yo, si A tak lamari yo. Ketika sudah memberi izin, yo lamaran gak popo. Silahkan berangkat. Iku ya apa sih rek? Aduh. Yo, mungkin uripe ku butuh kompetisi ngono lho, Mas. Dadi memperbolehkan orang lain ngelamar sing wedok. Tesem saya cobaan nek kalau membeton. Lah, biasanya kan ngono ya. Nah, Ya, mungkin oke. uripe terlalu Bareng ke kompetitif. channel beneran, bingung. Kurang kompetitif ya, akhirnya ternyata kalah. Ya wis. Nangis nang pojokan. Ngerigiti. Tangan digerigiti. Terus Nah, iku. Atau boleh melamar wanita yang sudah dilamar orang lain ketika sudah dibatalkan lamaran pertamanya atau tidak ada kejelasan dari pelamar pertama. Oh, misalnya pelamar pertama belum menggagalkan, tapi gak ada kejelasan dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tertentu. Kalau nggak salah itu 3 bulan. Jadi ketika dalam masa 3 bulan setelah lamaran diterima ini kok nggak ada kejelasan, ya, maka nanti boleh ketika ada orang lain mau masuk. Nah, soalnya apa dianggap orang yang tersibukkan dengan hal lain itu dianggap dia mengindahkan hal tersebut. Oh, Nah, ngono. misal nih, Ya, ada arek iki ayu banget. ya, Sing lamar wong akeh. ya. Tapi si orang tuanya menyatakan, "Oh, nggih. Mungkin kula jawab mungkin nggih." Terus anak maneh teko nglamar. Kula Ya. jawab mungkin nggih. Anak maneh teko nglamar jawab mungkin nggih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan dereng jawab lamaran. Artinya perjanjian itu belum jelas Belum. terjadi. Halo. Perjanjian itu belum terjadi. Niki diteramin apa mboten? Kasih tahu enggak ya? Pengen tahu aja atau pengen tahu banget? Coba bayang. Coba bayang no, biasanya jawabnya kayak ngono. Iku jelas sing lanang langsung nyaut lho Pak, gak bahaya ta ngomong ngono iku. Saya kan sing lagi viral ngono. Gak bahaya ta Pak jawab ngono iku. Kabeh-kabeh dijawab. Mungkin kula jawab ngono kan ya. Ya apa. Ngapunten dari saya jawab sak mangke. Nah, Kau wae ono 10 wisan aplikasi mlebu ya. Sing tindak. Kula terserah jenengan mawon Pak. Aku ya baweng diopi ae. Gak apik Pak ngopiak iku Pak. Soalnya biar bagaimanapun kan tetap si wali ku ketika calonnya semua ini kok sepadan, dia harus mengambil yang terbaik dari para pelamar. Kalau di kopi ya. Carane ngetes orang itu terbaik dalam berhubungan suami istri itu gampang. Saya coba wong iki nek seneng nang wong wedok ya apa sikape. Ketika jengkel nang wong wedok ya apa sikape. Karek ngono tok. Berarti mental ya. Nah, berbicara nang kono. Terus si bapak iki atau wali si cewek iki boleh gak takon-takon hal-hal yang menurut dia penting untuk kehidupan anaknya Boleh. Boleh. sebelum dia menerima? Sebelum dia menerima lamaran dari pihak laki-laki, boleh meminta kejelasan dulu. Makanya dalam masalah khitbah itu juga sebenarnya kan nggak harus si pelamar sendiri yang mencari info tentang perempuan. Oh, ngirim Boleh. utusan. Boleh mengirim utusan. Stalking. Ya. Stalking lah ya. Stalking ide. Daweng ki nang pinggire oma. Ana oma pinggir dikontrakno. Disewa. Sewa terus lapo pasang teropong ngamati calonku. Mbok. Ngalah-ngalahi ru'yah hilal. Ya jodoi. Nah, itu boleh. Jadi memang ada apa ya nengarani ketentuan yang menyatakan boleh-boleh saja
baik dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan itu mencari info tentang dari pihak perempuan kan otomatis si calon laki-laki. Ya. Kalau dari laki-laki tentang si calon perempuan. Entah itu secara langsung atau Lo tonggo. lewat orang lain, terserahlah tonggo yo kene, kemudian Konco. konco yo kene atau Bakul bakso. konon duwe bakul bakso nggawa. Iki kan biasanya harus ngider hati, to, ya. Kak. Harus ngider. Nyawa intel, Pak. Bos, iku biasanya lek tuku ya apa utang tagak. Anu Mas, niku nek tuku 7.000 bayar 5.000. Nah. Oh, niku enggak ya? Lah, di sini kan ket mangawan dhewe kan bahas lanang sing nglamar, Ya. kan? Nah, ternyata kemarin ya nek gak salah iku pernah kan? Sempat, Bukan kemarin, sempat sempat ada yang bertanya iku. Ya. Waktu aku menceritakan itu loh, Sayyidah Khadijah yang melamar Kanjeng Nabi, kan kemudian ada yang bertanya, "Loh Mas, itu kan sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, otomatis kan syariat itu belum berlaku kan? Ya. Apakah bisa dijadikan pijakan?" Ya. Kan ngono. Lah, ternyata kemarin-kemarin itu aku nemu hadis sing menarik. Hadis yang menarik itu menceritakan bahwasanya baik si wali atau si perempuannya sendiri itu boleh menawarkan dirinya untuk dinikahi orang yang baik-baik. Iku. Berarti misalnya ono iki ya, santri putri baik-baik, Ya, ono gusing go ganteng, ya. pinter pisan, menawarkan diri boleh Boleh. untuk Gus. dilamar. Gus kalau mboten jenani kata Gus. Gus nikahi aku, Gus. Wedok kan iki masih ngomong. Nek lanang yo gak Gus ketuku. nikahi. Tak apa? Tangan tak sikil. Sliding dasi. Tapi boleh ya gitu. Boleh, boleh. Kalau dalam wali ku memang ada kisah. Waktu Sayyidina Umar kan punya putri yang bernama Hafsah. Ya. Hafsah binti Sayyidina Umar. Lah, itu Sayyidah Hafsah sebelum menikah dengan Kanjeng Nabi, ternyata Sayyidina Umar kan sudah pernah menawarkan Sayyidah Hafsah kepada pertama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar tawari oleh Sayyidina Umar, "Pak Abu, sampean purun nikah kali putri kula Hafsah." Nah, ternyata Abu Bakar belum berkenan. Kemudian karena Sayyidina Umar itu menganggap yang lebih baik dari beliau adalah Abu Bakar dan Utsman, orang kedua yang ditawari itu Sayyidina Utsman. Pak Utsman, sampean gelem nikah karo putriku Hafsah. Nah, pada masa itu kan Sayyidina Utsman itu belum siap untuk menikah. Ya. Kemudian beliau juga menolak tawaran daripada Sayyidina Umar. Nah, akhirnya mendengar itu kan Kanjeng Nabi sendiri sekene tak rabine. Duh. Iku. Lu Loh. ngejar perak. Loh, oleh Entuk Mas. emas. Sak mutiarane pisan niku. Nah. Jadi itu syariatnya ya, dasar syariatnya. Dasar syariatnya itu. Kalau untuk perempuan yang menawarkan dirinya sendiri, itu memang ada suatu hadis yang mana saat Kanjeng Nabi sedang duduk-duduk bersama sahabat, itu tiba-tiba ada perempuan datang. Ya. Perempuan datang, moro-moro matur, "Nabi, nikahi aku Nabi." Tapi gak menye-menye ya. Gak menye-menye, ya Tapi nek- ya gak kasar. Enggak. Bi. ya enggak. Ngono. Nabi, nikahi aku Nabi. Ngono. Aku memberikan diriku kepadamu. Lah, di situ kan Kanjeng Nabi terus kemudian melihat wanita itu mulai dari kepala sampai kaki. Dilihat, setelah melihat satu kali beliau langsung diluk. Lah ini oleh para ulama, oh iki lho dalile nazar iku. Iku dari hadis ini. Oh dalile nazar iku iki ketika ada perempuan menawarkan dirinya pada Kanjeng Nabi, Nabi itu melihat dari ujung kepala sampai kaki, kemudian beliau diluk. Oh dalile nazar iki. Boleh ternyata nazar kepada perempuan lain. Nah, kemudian Kanjeng Nabi diluk, terus kemudian enggak memberi jawaban. Perempuan ini kan ya terkenal peka kan dari dulu ya. Merasa langsung, waduh Kanjeng Nabi gak kersa karo aku rek ngene aku. Mas, kecewa beliau, si wanita ini. Kecewa. Kemudian ada superhero datang.
di kalangan sahabat iki mang. Waduh, Kanjeng Nabi gak kersa koyoke. Heeh. Ngadeg. Tapi nek jenengan mboten purun di warung kopi, tak pandang pangkat atau profesi, obrolan asik menginspirasi, tempat yang tepat untuk berbagi.